Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Terima kasih karena kalian selalu setia menonton di channel ini. Semoga kalian diberi kuota melimpah dan wifi gratisan. Dan pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang berjudul The Beach House 2019. Di film kali ini, sepasang bucin yang menikmati healing harus mengalami kejadian tragis dan mengerikan. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai bilang ngerjain tugas padahal menghinap di pantai, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang bucin bernama Randall dan Emily yang baru saja tiba di sebuah pemukiman di tepi pantai. Rupanya Randall berencana mengajak Emily kumpul banteng dan hidup berdua di rumah peninggalan orang tuanya. Sebelum masuk rumah, Emily pun heran dengan rumah-rumah lain yang terlihat sepi dan terbengkalai. Namun Randall malah menganggap hal itu romantis karena seakan pantai ini milik mereka berdua. Lalu tak ada hujan dan geledek, tiba-tiba saja hasrat gabrut mereka bergejolak begitu saja dan langsung bertukar jigong. Kemudian, melihat knalpot Emily yang racing, Randall langsung mengajaknya bertempur di lantai 2. Singkat waktu setelah mengaduk 3 ronde, tiba-tiba saja Emily merasakan mules dan pengen modal. Setelah memakai baju tobrut, Randall tiba-tiba berkata untuk memperpanjang durasi kumpul banteng selama 1 tahun penuh, yang awalnya mereka sepakat tinggal bersama selama 6 bulan. Mendengar hal itu, jelas saja Emily menolak. Terlebih pertengahan musim ini ia harus segera menyelesaikan skripsi. Lagi pula, hidup ini tidak melulu hanya sekedar adu gabrut. Setelah modal sedikit keras, Emily pun heran dengan air di tempat ini yang terasa sedikit kasar dan berlendir. Tak cuman itu, ia pun heran saat menemukan begitu banyak obat di lemari. Kemudian di dapur, Emily yang melihat perabotan berantakan merasa jika rumah ini tidak benar-benar kosong seperti yang dikatakan pacarnya. Dengan hanya memakai cangcut, Emily yang mengecek ruang tamu langsung panik saat melihat seorang emak-emak memasuki rumah. Kemudian, Emily yang panik langsung membangunkan Randall yang kebluk jika barusan ia melihat seorang emak-emak masuk ke rumah ini. Sambil purat-perat memakai celana, Emily meminta Randall untuk mengeceknya. She was right there. Jesus. Di tengah kebingungan, Randall langsung menanyakan emak siapa dan sedang ngapain di rumah ini. Apalagi rumah ini milik ayahnya yang bernama Doc. Mendengar nama Doc, si emak bernama Jen ini langsung kaget saat melihat Randall yang kini sudah beranjak dewasa. Karena dulu ia sering bertemu Randall saat masih ingusan. Jen pun berkata jika kini dirinya dan suaminya tinggal di sini dan sudah izin pada Doc untuk sekaligus mengurus rumah ini. Di tengah obrolan, mereka pun kedatangan suami Jen bernama Mitch yang terlihat senang saat melihat kedatangan Randall. Menyadari rumah ini ternyata ada penghuninya, sontak Emily pun panik dan tensin, apalagi saat ngaduk tadi ia selalu berteriak-teriak dan menjerit-jerit. Namun seolah mengerti, Mitch yang selesai berbelanja meminta mereka untuk menginap saja selama beberapa hari sekalian berlibur di pantai. Excuse me. Saat melihat cacing aneh,
Emily yang sedang nyebat dihampiri Randall. Ia pun meminta maaf karena tak tahu rumah ini ada penghuninya. Yah, pupus sudah rencana kumpul banteng. Mereka pun harus mencari rumah lain untuk tinggal jika Randall bersikeras ingin tinggal bersama. Namun Randall yang pengangguran merasa kebingungan. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah hangatnya makan bersama, Mitch dan Jen bercerita jika sejak kecil Randall sangat senang sekali memakan tiram, cumi, kerang, bahkan tutut. Akan tetapi Emily yang tak suka makanan laut terlihat ogah untuk memakannya. Kemudian mereka yang penasaran menanyakan kegiatan Emily saat ini. Lantas Emily berkata jika saat ini dirinya sedang kuliah di jurusan biologi dan sebentar lagi akan menyusun skripsi. Di tengah perbincangan bisa kita lihat minuman yang dituangkan oleh Emily seperti tidak bersih dan terdapat partikel-partikel kecil. Tak cuman itu, tiram yang mereka sediakan seolah menumbuhkan sesuatu. Kemudian, Mitch menanyakan kegiatan Randall saat ini. Lantas Randall berkata jika saat ini ia sedang aktif dalam dunia investasi dengan aplikasi yang harus di-top up dulu sebelum mendapat profit. Dan jika menang, selalu terdengar suara geledek 10 kali. Lah itu menyelot kok boy. Di tengah obrolan, tiba-tiba Randall mengajak Mitch untuk menyalakan bako haram supaya malam ini lebih meriah. Are you familiar with edibles? Randall, Well, it's only polite to share. are you fucking... Eta si good boy. Sontak Emily pun kesal pada Randall yang malah mengajak para orang tua oleng bako. Namun Randall menegaskan jika bako ini tidak terlalu ekstrim dan memiliki rasa coklat. Dan benar saja, Mitch yang tergiur berusaha mengajak Jen untuk oleng bareng di sisa-sisa umurnya yang sudah tuir. The origins of life on Earth. Other planets, it helps us with our origins. Setelah cukup oleng, Emily dan Jen terlihat asik mengobrol tentang perubahan iklim. Sementara itu, Mitch yang sedang cuci piring merasa heran dengan tekstur air yang tidak biasanya ia rasakan. Dirasa hanya efek oleng, ia pun tak terlalu memikirkannya. Di saat itu pula, efek oleng mulai mereka rasakan. Swirling gases. Lah kok hilang apa? Dikira kemana, rupanya Mitch dan yang lainnya sedang menikmati angin duduk. Akan tetapi mereka pun heran saat melihat kabut tebal berwarna ungu yang berasal dari laut. Dirasa hanya efek oleng, Mitch pun menganggap jika itu hanyalah kabut biasa. Akan tetapi Jen yang tidak ingin menyia-nyiakan keindahan momen berniat untuk melihatnya lebih dekat. Sementara Randall memutuskan untuk kembali rebahan sambil menikmati lagu. You feeling it? Oh. Yeah? Sesaat kemudian, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang menyengat. Dan selama Mitch tinggal, ia pun baru pertama kali menciumnya. Teringat dengan istrinya yang oleng, Mitch yang khawatir berniat menyusulnya. Sementara itu, bagaikan di dunia dongeng, Jen pun terkesima saat melihat keindahan cahaya yang menempel di setiap pohon. Sontak Jen pun merasa aneh karena cahaya itu terasa sangat berlendir. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, Emily yang merasa semakin oleng tiba-tiba heran saat melihat kabut tebal muncul dengan sangat cepat. Things are really fucked up. I've seen sunspots. Randall? Entah apa yang sebenarnya terjadi, kabut itu seolah menambah dosis oleng bagi siapa saja yang menghirupnya. Di jam 2 malam, Emily yang baru sadar tiba-tiba mendengar suara batuk dari WC.
Emily pun heran saat Mitch seolah menutupi sesuatu yang terjadi pada Jen. Sesampainya di kamar, Emily kembali heran saat melihat spora-spora berterbangan di lampu tidur. Keesokan harinya, Emily pun kaget saat baru bangun di jam 12 siang. Di tengah efek oleng yang masih terasa, Emily pun menemukan banyak spora menempel di kaca. Dirasa bukan apa-apa, ia pun mengajak Randall untuk berjemur di pantai, mengingat hari ini cuaca sangat cerah. Sesaat kemudian, Emily yang menunggu Randall berniat menanyakan keadaan Jen yang semalam oleng. Namun saat dihampiri, sontak Emily pun syok parah saat melihat kulit wajah Jen yang seperti mengelupas dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Merasa khawatir, mereka pun berniat mencari keberadaan Mitch di pantai. Mitch! Mitch! Why would he leave her? Dirasa Mitch sedang pergi ke suatu tempat, Emily pun memutuskan untuk berjemur menghitamkan kulit sambil menunggu Mitch kembali. Kemudian, Emily langsung memamerkan kutang pay letter gratis ongkirnya kepada Randall. Meskipun kurang berisi, namun ia masih pede karena memiliki knalpot yang racing. My God. Sontak Randall pun panik karena tiba-tiba ia merasakan mules. Takut kecepirit di depan Ayang, Randall langsung pergi dan meminta Emily untuk menunggu. Saat rebahan, Emily pun kaget dengan Mitch yang tiba-tiba berada di belakangnya. Di saat itu pula ia pun merasa aneh saat melihat Mitch yang seperti orang linglung. Sementara di rumah, Randall yang gak bisa cebok merasa heran dengan air di tempat ini yang tiba-tiba mengental. Kemudian Randall pun heran dengan suara gaduh dari kamar Jen. Kembali pada Emily, di tengah obrolan ngaler ngidul, tiba-tiba saja Mitch yang linglung berkata jika ia ingin berenang. Sontak Emily pun panik saat melihat Mitch yang berenang kebablasan sampai hilang. Mitch! Oh my God. Sontak Emily pun syok parah saat mendapati cacing parasit setelah menginjak ubur-ubur titan di pantai. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, banyak ubur-ubur berukuran jumbo terdampar di tepi pantai. Dengan gaya suster ngesot, Emily berusaha kembali ke rumah dan berteriak memanggil si Ayang. Saat Randall pergi entah kemana, Emily pun panik saat cekernya digerogoti cacing aneh. Di tengah rasa perih ekstrim, ia pun berusaha untuk mengeluarkan cacing dari cekernya. Setelah mengobati kakinya, Emily yang merasa ada yang tak beres langsung berkemas untuk segera pergi dari tempat ini. Namun di saat itu pula, Emily pun kaget saat melihat Randall yang ngesot. Lalu tiba-tiba, my God!
Emily pun syok parah saat melihat kondisi Jen yang terinfeksi kini menjadi zombie ngesot. Saat akan pergi, suenya kunci mobil mereka malah tertinggal di pantai. Di tengah kepanikan, Emily pun mengajak Randall untuk pergi mencari tempat yang aman terlebih dulu. Hello! Knows everything. Sesampainya di rumah tetangga, Randall kembali merasakan mules ekstrim melebihi efek makan seblak level setan. Kemudian Emily menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jen. Randall pun berkata jika sebelumnya ia melihat Jen tak sadarkan diri, lalu tiba-tiba saja mata Jen berubah menjadi putih dan menyerangnya. Hingga di tengah perbincangan tiba-tiba muncul si tetangga botak yang juga terinfeksi. Keadaan pun semakin buruk dengan kabut aneh yang kembali muncul dan semakin menebal. Hingga di malam harinya, Randall yang kelelahan merasa tak kuat lagi. Di saat itu pula, Emily yang melihat lampu kelap-kelip berniat untuk meminta pertolongan. Akhirnya Emily menemukan mobil polisi tanpa polisi di dalamnya. Dirasa masih berguna, ia pun berusaha meminta bantuan dengan radio. Is this the police? Saat terhubung dengan polsek setempat, Emily pun meminta pihak kepolisian agar segera menolongnya di wilayah pantai bagian wetan. Apalagi saat ini ia mengalami kesulitan bernafas akibat kabut bau yang sangat tebal. Mendengar hal itu, si petugas dalam radio berkata jika itu bukanlah kabut, melainkan mikroba berukuran sangat kecil yang mampu membuat manusia terinfeksi secara perlahan. Di tengah rasa syok, Emily diminta untuk segera mengisolasi diri dan jangan sampai menghirupnya. Randall! Di tengah kepanikan, Randall berkata jika kini kondisinya semakin parah dan lemah. Dirasa efek kabut memperparah kondisi, Emily segera membopong Randall untuk mencari tempat berlindung. Just give me 1 second. Jesus! Saat memasuki rumah, mereka pun bergegas mencari ruangan yang tidak terkena kabut, sekaligus mencari kunci mobil. Dan kini tekstur air benar-benar sudah mengental. Melihat hal itu, Emily pun merasa jika kejadian ini berkaitan dengan evolusi yang terjadi di lautan hingga mempengaruhi kehidupan di daratan. Setelah berteori, Emily berusaha mencari informasi lewat TV. It's all the same. Akan tetapi semua saluran hanya menayangkan siaran darurat yang menandakan sebuah bencana besar. Hingga saat menyalakan radio, mereka pun mendapat informasi kecil jika asap yang dikira kabut itu sebenarnya adalah mikroba yang mampu menginfeksi seluruh makhluk hidup yang bernafas. Ditambah lagi pemanasan global yang membuat mikroba dari lautan itu naik dan menguap ke udara. Mendengar informasi itu, Emily pun tak tahu harus berbuat apa lagi selain bertahan selama mungkin sampai kabut mikroba itu menghilang. Ia pun meminta Randall untuk menunggu sementara ia akan mengecek rumah, kali aja ada yang berguna. Saat mengecek basement, Emily pun merasa lega saat menemukan beberapa tabung oksigen. Namun di saat itu pula sesuatu terjadi pada Randall. Oh my God!
Rupanya tiram yang Randall makan semalam sudah mengandung parasit yang kini berkembang biak di dalam perutnya. Dan kini Randall yang sekarat sebentar lagi akan dikendalikan oleh parasit. Sementara di basement, Emily yang sedang mengecek tabung oksigen tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah lain. Betapa syoknya Emily saat melihat petugas polisi tewas ditunggangi sesosok zombie yang mulai meleleh. Saat akan memberitahu ayangnya, sontak Emily pun cemas dengan Randall yang terkapar. Betapa syoknya Emily saat melihat kekasihnya yang selalu ia tunggangi kini sudah dikendalikan parasit. Lantas dengan berat hati ia pun harus menghabisinya. Di tengah kesedihan menggeprek si ayang, akhirnya Emily menemukan kunci mobil di kolong bupet. Selang beberapa saat, dengan bantuan oksigen, Emily pun memaksakan diri pergi di tengah kepulan mikroba yang sangat tebal. Di tengah perjalanan, akibat Emily terlalu banyak menghisap mikroba, ia pun mulai kehilangan kesadaran. Apakah Emily baik-baik saja? Beberapa saat kemudian, Emily yang tersadar merasakan bengek yang parah. Di tengah keputusasaan, ia pun hanya bisa ngesot dan berharap seseorang dapat menolongnya. Di keesokan harinya, saat kabut mikroba sejenak menghilang, jejak Emily yang ngesot mengarah ke pantai. Dan ternyata, Emily yang linglung kini terkapar sendirian sambil menguatkan diri. Don't be scared. Don't be scared. Lah kok hilang goblok? Tenang, penjelasannya ada di ending karena film ini pun telah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Untuk masalah infeksi dan mikroba sepertinya tidak ada yang perlu dibahas lagi. Sebabnya entah karena pemanasan global hingga membuat mikroba laut membludak. Kemudian, mikroba-mikroba ini menginfeksi seluruh makhluk laut, di mana kejadian itu bisa kita lihat dari makanan laut yang dimakan oleh Randall, dan juga ubur-ubur yang bermutasi setelah dikendalikan parasit, hingga ubur-ubur itu terlihat naik ke daratan dan mati di pantai. Kemudian, banyaknya mikroba yang sudah tak tertampung di laut, membuatnya menguap dan terbawa angin hingga ke daratan, dan jelas saja bisa menginfeksi apa saja yang menghirupnya. Lalu untuk penjelasan endingnya, Emily yang terinfeksi mengalami linglung sama seperti Mitch, hingga ia pun malah kembali ke pantai. Dan untuk kasus tersapu ombak lalu menghilang, sebenarnya tidak secepat itu. Seperti yang kita tahu, orang yang terinfeksi akan melalui beberapa tahap, hingga di tahap yang paling parah, contohnya seperti sosok yang Emily lihat di basement dengan tubuh yang mulai meleleh. Dan sebenarnya, Emily terkapar di pantai itu sudah berhari-hari, hingga tubuh Emily meleleh dan hilang tersapu ombak. Begitulah kira-kira penjelasan menurut Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Beach House 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.